Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius pasal 6, ayat 16, 17, 18. Demikian firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai di sini pembacaan kita. Kewajiban agama yang terakhir yang disinggung oleh Tuhan Yesus setelah hal bersedekah, hal berdoa, hari ini hal berpuasa. Dalam Alkitab, kata berpuasa muncul 68 kali dalam Alkitab. Artinya seringkali disebut, dan memang ini menjadi bagian kewajiban agama. Para pengikut Yohanes Pembaptis maupun golongan Farisi rutin berpuasa. Hal itu dicatat dalam Matius pasal 9 ayat 14, juga dalam Lukas 5 ayat 33. Orang-orang Farisi bahkan berpuasa 2 kali dalam seminggu, Senin dan Kamis. Dan mereka sangat membanggakan hal tersebut. Gereja mula-mula juga menerapkan puasa, terutama dalam situasi-situasi yang khusus. Seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 13 di ayat 2 dan seterusnya. Ketika gereja Tuhan hendak mengutus Barnabas dan Saulus, mereka beribadat dan berpuasa sebelum berdoa dan mengutus mereka. Nah, berpuasa memang bagian dari kewajiban agama. Nah, di Matius pasal 6 ayat 16, 17, 18 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan tentang cara berpuasa yang benar. Sebab ada cara berpuasa yang keliru. Bagaimana itu? Sebagaimana halnya kewajiban agama yang lain, baik itu bersedekah dan berdoa, kesalahan yang dikritisi oleh Tuhan Yesus adalah bicara tentang motivasi. Beberapa orang mempraktekkan puasa dengan telah berlaku munafik. Apa yang dilakukan mereka? Mengapa disebut munafik? Orang-orang munafik melakukan 2 hal supaya orang lain tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Pertama, mereka memasang wajah muram, ayat 16a. Dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Memasang wajah yang muram menggambarkan kesedihan yang tidak biasa. Seperti itulah wajah yang dipasang oleh orang-orang Farisi pada waktu mereka berpuasa. Mereka benar-benar terlihat sedang sangat murung, sangat lemah. Tapi itu semua tidak yang sesungguhnya. Yang kedua, mereka mengubah air mukanya. Ayat 16b. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mengubah air mukanya mungkin yang dimaksud memakai riasan wajah tertentu, memakai riasan wajah sedemikian rupa, memakai kain kabung, dan menaburkan abu di kepala mereka. Kedua tindakan di atas dilakukan mereka dengan satu tujuan, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Di mata orang lain mereka terlihat begitu salehnya, memprihatinkan sesuatu. Mereka tidak hanya terlihat sedang berpuasa, mereka juga tampak berpuasa secara sungguh-sungguh. Namun, sebenarnya tidak. Apa yang mereka lakukan ini termasuk kategori munafik. Karena apa yang terlihat dari luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Penampilan dan motivasinya tidak selaras. Itulah definisi munafik. Lalu bagaimana seharusnya orang percaya berpuasa? Yang pertama, ini bicara tentang motivasi. Motivasi yang benar dalam hal berpuasa. Alkitab banyak mencatat, mengaitkan berpuasa dengan merendahkan diri. Motivasi yang benar umat Tuhan berpuasa adalah untuk merendahkan diri. Dicatat di Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 31. Imamat pasal 23, 27 sampai 29. Juga Esra pasal 8 ayat 21. Motivasi yang lain berpuasa menurut Alkitab adalah menangisi dosa-dosa. 1 Samuel 7 ayat 6, Nehemia 9 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, bagaimana kita berpuasa? Tuhan Yesus mengajar. Berbalikan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus mengajar supaya ketika murid-muridnya berpuasa, meminyaki rambut dan mencuci wajah. Mengapa, saudara? Karena berpuasa bukanlah alasan untuk melarikan diri dari aktivitas dan tanggung jawab kita setiap hari. Yang berbeda pada saat kita berpuasa bukanlah penampilan dan aktivitas kita, melainkan hati dan fokus hidup kepada Tuhan. Yang kedua, orang lain tidak harus mengetahui puasa yang kita sedang lakukan. Karena puasa terutama adalah tentang kita dengan Allah. Puasa ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Puasa merupakan salah satu wujud pertobatan kita di hadapan Allah. Puasa adalah wujud bersandarnya kita secara total dan sungguh-sungguh kepada Allah. Inilah berita firman hari ini, hal berpuasa. Bila menjadi berkat bagi setiap kita dan mengajar setiap kita untuk merendahkan diri, bersandar sepenuhnya, hidup dalam pertobatan kita, dan merindukan hal-hal rohani dinyatakan di lingkungan, di kehidupan, di keluarga, di bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau mengajar kepada kami hal-hal kewajiban dalam beragama. Selain bersedekah, berdoa, hari ini berpuasa. Hal-hal ini Engkau wajibkan bagi setiap kami umat-Mu adalah supaya meningkatkan keimanan kami dalam Tuhan. Kami makin bersandar kepada Tuhan dan mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kerjakanlah seturut kehendak-Mu. Kebenaran firman hari ini menjadi kenyataan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Yang hari ini, pagi ini, berdoa bersama dengan hamba-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan hidup umat-Mu dalam pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, dan tuntunan-Mu. Berkatilah setiap usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga Engkau membuat menjadi berhasil. Dan dari hasil yang Kau beri, anugerahkan, kami bersyukur dan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mencukupkan segala kebutuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Juga terutama bagi pekerjaan Tuhan. Supaya kerajaan Allah makin diluaskan, nama Tuhan makin dimuliakan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti Tuhan mengampuni segala kesalahan kami. Kami juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jaga lindungi kami dari pencobaan, jauhkan dari yang jahat, supaya kami juga hidup dalam kebenaran-Mu dan jadi berkat bagi sesama. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan.
Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.